Halo, kembali lagi di channel saya, channel Faharain. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kalian yang sedang terkena musibah, semoga musibahnya cepat berlalu dan bisa menjadi pelebur dosa untuk kalian semua. Tak lupa saya ingatkan kembali ketika dalam keadaan pandemi seperti ini untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, terus cuci tangan. Buat kalian yang tidak terlalu penting, tidak terlalu urgent untuk keluar rumah, disarankan untuk di rumah saja terlebih dahulu sampai wabah ini benar-benar tidak ada. Jadi kali ini saya akan sedikit membahas tentang tragedi di akhir bulan kemarin ya, tepatnya tanggal 30 Oktober. Jadi ada satu tragedi di mana ada 7 pendaki yang mendaki Gunung Slamet via Bambangan. Yang paling ceroboh yang bisa saya pengen ngomong kasar sih, yang bisa dibilang tolol asli tolol. Nah, jadi ceritanya ada 7 orang nih mendaki ke Gunung Slamet via Bambangan, dan ketika di pos 2 ada satu orang, yaitu cewek, terkena AMS kalau nggak salah ya. Jadi kayak semacam tidak bisa beradaptasi dengan pegunungan ya. Bisa gejalanya bisa pusing, bisa sesak napas, nggak bisa bergerak atau drop. Nah, yang paling bodohnya, yang saya bilang tololnya itu, mereka tuh jadi setelah tahu mereka berangkat, setelah tahu ada yang drop temannya di pos 2, mereka lantas lapor ke pihak penjaga. Nah, yang paling tololnya, setelah para SAR datang ke atas dengan laporan, waktu itu kalau nggak salah di beritanya jam 7.30, setengah 6, 17.30. Saya langsung naik ke atas ke pos 2. Nah, di pos 2 saya langsung menemukan bahwa emang cewek tersebut, si pendaki tersebut emang udah drop ya. Jadi terkena AMS. Jadi nggak bisa menyesuaikan gitu. Nah, setelah SAR turun, nah paling gobloknya ini nih, si temen-temennya tuh malah ngelanjutin ke puncak. Gak ada satupun yang menemani tim SAR turun ke bawah untuk menemenin temennya yang cewek itu yang drop. Tolong gak sih? Pasti kalian sendiri yang ngelihat berita ini, apalagi di akhir bulan, terus sekarang udah banyak tragedi-tragedi juga kan. Kita tahu yang dulu banyak musibah yang sampai masuk jurang terus meninggal, nggak ketemu, ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa. Nah, ini yang paling kesel asli. Gak ada rasa ke gunung tuh kan biasanya kalian sama temen yang emang peduli banget gitu ya, pengen lihat karakter. Nah, ini malah kalian lagi drop, kalian ditinggalin gitu aja dengan ego karena kalian pengen ke puncak. Tanpa kalian sadari, bisa terjadi ketika mereka yang teman-temannya tuh yang 7 orang ke puncak, bisa jadi temannya ini meninggal karena nggak ada pertolongan sama sekali, bisa jadi. Jadi menurut saya ya, saran dari saya buat kalian yang mau ke gunung, kemanapun gunungnya, jangan meremehkan. Nggak terlalu tinggi, cuacanya nggak terlalu ekstrim, tetap kalian harus punya temen yang emang benar-benar care gitu. Kenapa demikian? Karena yang namanya teman care itu, kalian emang pasti semua pendaki pengen ke puncak. Tetapi yang namanya teman yang bener-bener temen tuh, ketika kita drop, kita nggak bisa, dia nggak bakalan memaksakan. Dia pasti, ya udahlah kita stay di sini. Kamu kalau masih kuat kita maju, kalau kamu nggak kuat, ya udah kita turun. Itu yang namanya teman, bener-bener teman. Bukan ketika ada teman sakit terus mentang-mentang udah ada SAR, udah ada tim yang ngejemput, yang mau ngevakuasi. Nah, seenaknya kalian tuh ya udahlah, itu udah tanggung jawab mereka. Padahal kalian tuh temennya, kalian yang seharusnya turun semua ke bawah. Kalian berangkat bersama, toh kenapa ke puncak kalian ninggalin temen yang lagi dalam keadaan tak berdaya? Bodoh. Saya bilang buat kalian, bodoh yang ninggalin temennya yang cewek tuh yang di pos 2 kalian tinggalin malah ke puncak. Kalian tuh bodoh. Paling bodoh, ceroboh. Kalian gak bisa bayangin kalau teman kalian itu malah meninggal. Coba pikirin gitu. Nah, jadi pelajarannya gitu ya, ketika kalian emang mau berangkat ke satu gunung atau
kalian mau berangkat ke suatu gunung, apalagi belum tahu trek di suatu gunung tersebut, saya saranin kalian harus mencari temen yang emang benar-benar kayak gitu, kalian udah bisa percaya lah, kalian udah tahu karakternya seperti apa. Karena saya juga ke gunung biasanya saya pasti ngajak seseorang. Kenapa demikian? Meskipun saya pernah solo hiking ya ke gunung, peralatan saya dibilang udah lengkap lah, tapi di satu keadaan saya pasti suka mikir, jika terjadi sesuatu ataupun ada musibah apapun, kalau ada temen yang emang kita udah tahu karakternya seperti apa dan emang dia care, kita nggak bakalan terlalu khawatir lah. Setidaknya ketika kita ada musibah pun ada yang menemani, nggak sampai kayak orang-orang ini nih yang ninggalin temennya malah nerusin ego ke puncak Gunung Slamet. Catatan nih, pokoknya ngeri banget ya. Nah di videonya tuh kan lagi viral banget ya, yang sampai ambulan turun terus para ngevakuasinya tuh malam-malam, karena laporannya tuh kan 5:30. Otomatis saya nggak bisa, biasanya nggak langsung ada laporan nggak bisa langsung berangkat. Mastiin dulu bener gak sih ini kronologinya seperti apa, seperti itu. Udah malam mereka baru berangkat. Nah kalau saya jadi saya ya turun terus gak ada orang, saya pasti ke puncak dulu tuh, gak bakalan dulu di bawah nih si anak yang di pos 2 biar diamanin dulu. Sebisa mungkin di sana saya bakalan cari dulu tuh orang teman-temannya yang malah ke puncak. Soalnya bener-bener nggak ada otak, nggak ada etika, nggak punya perasaan. Padahal ke gunung tuh kalian kan yang pertama mencari ketenangan, terus mencari jati diri. Yang katanya mau jati diri. Kalau kalau pendaki kayak gini bukan mencari jati diri, tapi mengorbankan teman untuk segera mati. Ya iyalah, wajar kan saya bilang gitu, mengorbankan teman untuk segera mati. Toh dalam keadaan teman kalian sedang sakit, kalian masih malah terus mempertahankan ego gitu, pengen ke puncak, pengen foto-foto, instastory. Aduh kacau. Tapi yang saya apresiasi itu ya pertama ya kepada relawan lah, terutama yang nyelamatin, terus tim SAR juga yang turun. Terima kasih telah membantu para pendaki yang sedang dalam keadaan terkena musibah. Terus saya juga berterima kasih banyak buat para penjaga yang telah memberikan sanksi moral, yaitu pokoknya kalau nggak salah beritanya tuh diberikan sanksi moral di depan para pendaki. Kalau menurut saya itu bagus sih. Yang pertama yang kedua yang saya saranin blacklist sih. Blacklist gak perlu diposting mukanya siapa, orang mana, yang penting ada nama tersebut, nama bahwa berinisial ini, sepertinya 7 orang tuh yang ninggalin, di blacklist dari pendakian Gunung Slamet ya. Kalau saya saranin sih seluruh gunung di Indonesia. Bahaya loh. Sekarang ya Slamet dia di blacklist dari Slamet, bisa jadi dia ke gunung lain. Contoh yang paling kecil ke Prau yang sekarang lagi ramai, ke Prau. Di Prau kan yang namanya Dieng itu, Wonosobo tuh dingin banget. Dia bawa temannya ngedrop hipotermia atau apa itu, dia pasti ninggalin lagi. Karakter orang tuh pasti terus berubah, pasti sama. Makanya kalau sanksi itu udah tepat. Yang kedua saya nyaranin di blacklist. Kalau bisa blacklist dari seluruh gunung yang ada di Indonesia. Jadi mungkin gitu aja ya untuk pembahasan tentang yang berita yang lagi viral, evakuasi seorang cewek berumur 19 tahun yang ngedrop di Gunung Slamet via Bambangan di pos 2, malah ditinggalin oleh teman-temannya ke puncak dia sendiri. Nah, gitu aja. Jadi buat kalian yang mau ke gunung, apalagi sekarang kan lagi musim hujan, jadi saya sarankan untuk yang selagi masih bisa ditahan ya tahan dulu. Kenapa demikian? Karena sekarang musimnya lagi hujannya lagi lebat banget, terus sering ada kayak badai juga. Takutnya yang paling ditakutkan oleh para pendaki itu yaitu gejala hipotermia. Nah itu gak banyak orang yang mengerti cara mengantisipasi hipotermia itu seperti apa. Terus AMS yang tadi si teteh itu ya, yang si teteh yang umur 19 tahun di Gunung Slamet. Nah dia kan ngedrop gara-gara nggak bisa menyesuaikan dirinya terhadap ketinggian atau di pegunungan.
Itu gejalanya bisa sesak napas, terus penglihatan buram, terus nggak bisa gerak juga. Nah itu bisa disebabkan juga oleh karena udara yang terlalu dingin setelah hujan. Nah, jadi buat kalian, saya berpesan buat kalian yang mau ke gunung tetapi masih bisa direm, bisa dinanti dulu lah. Saya harapan ya udah mending tahan dulu, kita nunggu sampai sampai nggak musim hujan. Ataupun jika kalian masih mau tetap berangkat, ya saya pesannya jika kalian bawa teman, apapun yang terjadi pada teman kalian, jangan sampai kalian meninggalkan teman kalian karena ego. Puncak itu hanya bonus. Teman itu selamanya. Kalau teman kalian mati, kalian pasti penyesalannya seumur hidup. Jadi gitu aja. Terima kasih buat kalian semua. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Oke? Salam satu tanah, tanah air Indonesia. Bye bye.